Nah seperti ini, biji katanya juga sudah mulai jatuh teman-teman. Nah, ini kemarin sebagian juga sudah kita ambil, kita simpan di rumah. Kalau seperti ini bisa kita pakai nanti di musim selanjutnya ya. Jangan dipaksa dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan porang, melakukan kontrol, melihat kondisi tanaman porang di awal bulan April tahun 2022 ini. Dan seperti yang teman-teman lihat di depan ini, kondisi tanaman porang di lahan kami sudah mulai menguning di bagian daun, mulai roboh batangnya ya. Mulai ada beberapa juga yang batangnya membusuk. Dan memang ini siklus dari tanaman porang ya. Buat teman-teman jangan khawatir atau mungkin takut kok tanamannya tiba-tiba daunnya menguning, batangnya roboh. Ini memang siklusnya seperti ini. Apakah ini aman? Aman teman-teman. Jadi patokannya teman-teman bisa lihat dari usia tanam dan juga biji katak yang muncul di setiap pertemuan tangkai. Kalau tanaman porang yang sudah muncul biji kataknya di setiap pertemuan tangkai, apabila daunnya menguning dan batangnya roboh seperti ini aman dan memang sudah waktunya ya. Memang ada beberapa tanaman porang itu yang dormannya tidak bersamaan. Jadi ada yang di usia 4,5 bulan atau 5 bulan atau mungkin 6 bulan, ada lagi yang lebih lama 7 bulan. Semakin lama waktu dormannya, maka pembesaran umbi atau pembentukan umbi barunya akan jauh lebih maksimal dibandingkan dengan tanaman porang yang dormannya lebih awal. Jadi contoh seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat kan batangnya masih hijau ya. Tapi dilihat di sini biji kataknya sudah mulai muncul teman-teman. Nah ini aman karena memang sudah waktunya tanaman ini memasuki masa dorman. Ada lagi ini. Nah seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Kecuali kalau misal tanaman porangnya belum muncul biji katak tapi kok sudah layu membusuk. Nah ini bisa disebabkan beberapa faktor, mungkin dari kondisi cuaca atau mungkin kena hama teman-teman. Dan di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan ya buat teman-teman yang sudah menanam porang mungkin di tahun 2020, tahun 2021 dan rencananya akan dibongkar di tahun 2022 ini. Ini ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya, yaitu terkait tentang pemberian tanda teman-teman. Oke, kita ambil contoh ini. Pemberian tanda ini tandanya tidak harus pakai sedotan, ini bisa pakai mungkin alat yang lain atau benda yang lain yang mudah didapat, pakai bambu atau pakai kayu, monggo. Manfaat dan tujuannya apa? Yaitu untuk mempermudah kita melakukan proses pemanenan. Karena biasanya tanaman porang yang akan dipanen itu usianya 2 musim ya. Ada yang dibongkar, ada juga yang tanpa dibongkar. Misal ditanam di tahun 2020 tanpa kita bongkar, contoh ya di lahan ini tanpa kita bongkar. Dan apabila kita biarkan, karena untuk tanaman porang kan panennya nunggu dulu kondisi batangnya membusuk ya sampai habis. Beda dengan tanaman yang lain. Saya ambil contoh singkong teman-teman. Kalau untuk memanen singkong, batangnya kan masih ada, jadi dicabut beserta batangnya. Tapi kalau untuk tanaman porang beda ya. Tanaman porang itu kita harus nunggu batangnya sampai membusuk. Kita ambil contoh ini teman-teman. Ini batangnya membusuk. Ini nanti kalau kita biarkan mungkin 1 bulan ke depan atau 1,5 bulan ke depan, ini nanti akan hilang. Jadi bekasnya nggak ada, kelihatan seperti tanah biasa. Makanya fungsi dari tanda ini untuk mempermudah biar nanti ketika kita bongkar pakai cangkul itu tidak kena di bagian umbi. Apalagi teman-teman yang membongkar umbi bibit ya, mungkin akan dijual atau mungkin akan dipindah ke lahan yang lain. Nah ini pakai tanda seperti ini sangat efektif sekali untuk mempermudah supaya ketika kita bongkar nanti umbi produksinya tidak kena benda yang lain, cangkul atau mungkin sabit ya. Jadi tujuan dan manfaatnya seperti itu teman-teman. Untuk pemberian tanda sendiri, untuk tandanya ya, teman-teman bisa pakai yang lain, mungkin bambu atau mungkin kayu atau mungkin pakai benda yang lain. Kenapa kita harus pakai sedotan ini? Karena ini dari plastik sehingga jangka waktunya panjang teman-teman. Biasanya kalau teman-teman petani yang
tanamannya cukup banyak, itu pembongkaran tidak langsung di awal ya. Jadi baru panen mungkin di bulan Mei, bulan Juni langsung kita bongkar, enggak, nunggu dulu sampai bulan Juli, bulan Agustus, atau mungkin di bulan September. Terkadang menunggu harga stabil, kadang juga nunggu waktu. Dan untuk pakai sedotan seperti ini paling efektif dan paling awet. Kalau kita pakai bambu atau mungkin kayu, bisa saja di waktu kita menunggu 3-4 bulan itu sudah rapuh atau mungkin dimakan rayap ya. Tapi kalau kita pakai sedotan dari plastik seperti ini aman, mau kita bongkar tahun depan juga nggak apa-apa ini. Jadi yang paling efektif saya rasa yang tidak mudah rapuh teman-teman ya. Jadi tidak mudah rusak. Boleh pakai sedotan atau mungkin pakai benda yang lain. Ini salah satu cara untuk mempermudah kita melakukan proses pembongkaran. Jadi tujuannya biar aman, umbinya juga tidak banyak yang rusak, tidak banyak yang kecangkul. Jadi seperti ini. Karena biasanya ketika tidak kita bongkar dan kita biarkan mungkin sampai bulan Juli, kondisi gulutan ini semakin menurun teman-teman. Jadi rata. Ketika tidak kita kasih tanda, nanti seperti tidak ada tanamannya ya. Kalau teman-teman lihat di video saya 1 tahun yang lalu itu ada. Jadi ada beberapa tanda. Jadi gulutan itu sudah mulai turun lagi, tidak kelihatan tinggi-tinggi. Karena tiap hari kan kena hujan, sehingga membuat gulutan akan semakin turun. Dan salah satu cara untuk mempermudah ya kita kasih tanda. Misal teman-teman nggak pengen ya nggak apa-apa. Ini biasanya bisa tidak pakai buat teman-teman yang gulutannya tinggi, atau mungkin teman-teman yang pakai mulsa ya. Kalau pakai mulsa itu kan sudah ada lubangnya, sehingga kita tidak repot, tinggal dilihat di lubangnya, dibongkar bisa. Tapi kalau buat teman-teman yang tanpa pakai mulsa atau gulutannya tidak terlalu tinggi, kalau tidak kita kasih tanda, kita repot. Yang jelas bongkarnya juga ribet teman-teman. Kalau sudah pakai tanda seperti ini, tinggal kita ambil tandanya, kita bongkar, selesai. Jadi gampang banget. Ini kalau misal teman-teman menghendaki pengen memberikan tanda untuk mempermudah proses pemanenan. Ini sekedar sharing, berbagi informasi ya. Dan cara ini memang sering dipakai oleh beberapa petani. Kalau pakai sedotan, ini tidak semua petani pakai. Mungkin kita harus beli juga kalau kita butuhnya banyak ya. Tapi kalau sedikit ya mungkin bisa pakai yang bekas teman-teman. Pesan di beberapa warung atau mungkin toko ya. Habis pakai ini nggak apa-apa, kita pakai di lahan seperti ini. Oke, kita sambil jalan lihat kondisi tanaman porang di bulan April ini ya. Seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi sudah mulai roboh semua, sudah tidak ada yang kondisinya seger, semua sudah roboh. Sebetulnya kalau kita lihat seperti ini juga agak gimana gitu ya, karena tanamannya kok mulai membusuk. Padahal memang ini dari siklus tanaman porang sendiri memang seperti ini. Nah seperti ini, biji katanya juga sudah mulai jatuh teman-teman. Nah, ini kemarin sebagian juga sudah kita ambil, kita simpan di rumah. Kalau seperti ini bisa kita pakai nanti di musim selanjutnya ya. Jangan dipaksa dilepas atau di potel ya seperti ini. Kalau memang belum bisa jangan, tapi ini sudah bisa teman-teman. Nah, ini. Oke, nah ini ya. Seperti ini teman-teman kondisi tanaman porang di awal bulan April tahun 2022. Kalau memang mau dibongkar monggo, bisa teman-teman kasih tanda seperti ini. Kalau menghendaki, jika enggak juga enggak apa-apa ya. Ini hanya satu cara untuk mempermudah kita melakukan proses pembongkaran. Karena tanaman porang kan nggak sama seperti tanaman yang lain. Kita bongkar harus nunggu dulu batangnya membusuk benar-benar 100% dorman teman-teman. Jangan sampai kalau batangnya masih hijau-hijau seperti ini, daunnya masih hijau-hijau terus dilakukan pembongkaran. Oke ya, itu informasi di video kali ini. Monggo buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang langsung saja tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.